selamat datang di Kampung Dongeng. Dongeng dariku, pesan kebaikan untukmu. Kembali lagi bersama Stefani yang akan menemani minggu ceria kalian dengan cerita-cerita yang seru dan menarik untuk kalian simak. Jadi sahabat, kisah kita pada hari ini menceritakan tentang putri yang cantik dan baik hati. Ia rela mengorbankan dirinya untuk banyak orang. Nah, sahabat pasti sudah penasaran kan dengan ceritanya? Yuk sama-sama kita simak cerita berikut. Sekarang musimnya gak tentu ya kak. Siang hari terasa panas banget. Betul Loli, Kak Kisha sampai mandi berkali-kali. Oh, kalau gerah mandi ya? Iya Loli, emang Loli ngapain kalau gerah? Ya makan lah, hahaha. Ih, sama aja deh kayak Kak Kisha sukanya makan. Ngomong-ngomong, kita mau denger dongeng tentang Putri Kemarau. Ada gitu Putri Kemarau. Sudah, jangan banyak tanya. Yuk kita dengar saja. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan, nama kakak Cece Kaira. Cece Kaira dari Kampung Dongeng, Sumatera Selatan. Hari ini Cece Kaira mau membawakan satu dongeng buat kalian semua nih. Judulnya adalah Putri Kemarau. Begini ceritanya. Pada ribuan tahun yang lalu di Sumatera Selatan ada sebuah kerajaan yang tengah dilanda musim kemarau berkepanjangan selama bertahun-tahun. Akibatnya rakyat kelaparan. Raja bingung bagaimana mengatasi musim kemarau panjang itu. Di sisi lain, raja memiliki putri yang sangat cantik bernama Putri Jelita. Namun, karena sang putri lahir di musim kemarau, maka raja kerap memanggilnya Putri Kemarau. Suatu hari datang seorang peramal. Ia mengatakan kepada raja bahwa musim kemarau yang berkepanjangan dapat diselesaikan melalui mimpi Putri Kemarau. Sementara itu, musim kemarau tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Sementara rakyat semakin miskin dan menderita. Seiring perjalanan waktu, Putri Kemarau tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik dan baik hati. Semakin lama, Putri tumbuh menjadi wanita dewasa. Kini, Putri Kemarau harus ikut menyelesaikan masalah musim kemarau yang tak kunjung usai. Suatu saat, raja berkata pada putrinya bahwa dahulu kala ada peramal yang mengatakan jika musim kemarau akan diselamatkan oleh mimpi putri. Nah sahabat dongeng, pasti sahabat penasaran kan dengan kelanjutan ceritanya? Jangan kemana-mana ya sahabat, karena kami bakal balik lagi setelah iklan yang satu ini. Sahabat dongeng, kembali lagi di Kampung Dongeng. Dongeng dariku, pesan kebaikan untukmu. Yuk sahabat, sama-sama kita lanjutin ceritanya. Suatu saat, raja berkata pada putrinya bahwa dahulu kala ada peramal yang mengatakan jika musim kemarau akan diselamatkan oleh mimpi putri. Sang putri mengatakan
bahwa seharusnya raja tidak perlu mempercayai kata pengaman. Ia meminta raja untuk lebih percaya pada Tuhan yang menciptakan alam semesta. Putri memiliki keyakinan bahwa masalah di negerinya akan selesai. Raja membenarkan ucapan putrinya dan meminta maaf. Suatu malam, Putri Kemarau bermimpi bertemu ibunya. Padahal selama ini ia belum pernah bertemu ibunya karena ibunya meninggal beberapa waktu setelah ia lahir. Di dalam mimpinya, ibunya mengatakan bahwa negeri mereka akan kembali subur jika ada seorang perempuan yang rela mengorbankan diri. Caranya, perempuan itu harus menceburkan diri ke laut. Keesokan harinya, Putri menceritakan mimpinya itu kepada raja. Mendengar cerita mimpi Putri, raja kebingungan, tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Kemudian, raja mengumpulkan rakyatnya, termasuk para gadis pun ikut berkumpul. Raja menyampaikan bahwa supaya negeri mereka kembali bersubur, perlu ada seorang perempuan yang mau mengorbankan diri. Kemudian, raja menawarkan pada rakyatnya. Namun, tidak ada seorang pun rakyat yang menjawab. Tanpa diduga, Putri Kemarau memberanikan diri maju di antara rakyatnya. Ia berkata akan mengorbankan diri supaya musim kemarau segera berlalu. Ih, sedih banget ya. Iya Loli, kenapa sang putri harus berkorban? Mau tahu kelanjutannya? Semoga Putri Kemarau selamat ya. Iya Loli. Nah sahabat dongeng, pasti sahabat penasaran kan dengan kelanjutan ceritanya? Jangan kemana-mana ya sahabat, karena kami bakal balik lagi setelah iklan yang satu ini. Sahabat dongeng, kembali lagi di Kampung Dongeng. Dongeng dariku, pesan kebaikan untukmu. Yuk sahabat, sama-sama kita lanjutin ceritanya. Kemudian, raja menawarkan pada rakyatnya. Namun, tidak ada seorang pun rakyat yang menjawab. Tanpa diduga, Putri Kemarau memberanikan diri maju di antara rakyatnya. Ia berkata akan mengorbankan diri supaya musim kemarau segera berlalu. Raja kaget mendengar pernyataan putrinya. Raja merasa sedih akan kehilangan putri satu-satunya. Namun, raja juga tidak bisa mencegah keinginan putri. Hari itu, putri menceburkan diri ke laut. Setelah itu, hujan turun dengan lebat dan tanaman kembali subur. Rakyat bergembira dengan datangnya hujan. Sebaliknya, raja merasa sedih karena kehilangan putri tercintanya. Suatu malam, raja bermimpi harus pergi ke tebing laut untuk menemui putrinya. Setelah terbangun, raja bergegas ke laut. Sampainya di tebing, Tuhan telah menyelamatkan putri karena ketulisannya. Dengan rasa haru, raja memeluk putri. Selesai deh ceritanya teman-teman.
Siapa yang tahu apa pesan moral yang bisa kita ambil dari cerita tadi? Yap, betul. Pesan moralnya adalah kita tidak boleh putus asa dan kita harus menolong teman yang sedang kesulitan. Mungkin Cece sekian dulu aja ya teman-teman. Sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah! Alhamdulillah, Putri Kemarau masih hidup. Iya, kita harus berbaik sangka kepada Tuhan Yang Esa. Seru banget ya dongengnya. Pekan depan kita dengar lagi ya Kak. Pasti dong. Dadah! Nah sahabat dongeng, ada pun pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita ini. Kita harus selalu membuat baik dengan tulus dan ikhlas, agar dapat perlindungan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Saya Stefani pamit undur diri. Sampai jumpa minggu depan dengan cerita-cerita yang seru dan menarik lainnya. Sampai jumpa sahabat.